على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ قبول تم بنية الفتوح والمنور والسوء وصالح الجسد وتوبة النفس إلى أرواح والدين ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ما إلى أرواح أولياء وصلاح البلدة سلطان الحبيب حسين بن هادي الحامد وما إلى روح حبيب السقاف بن إمام الكتب أبو بكر بن محمد السقاف وسوري ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشى مغفرة بركاتهم وأسرار من مريم إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di tangan Imam Haddad, Thariqah Alawiyah ini memiliki metode baru yang beliau radhiyallahu anhu sebut sebagai Thariqah Ahlul Yamin, Thariqah golongan kanan. Beliau Abdul Haddad memandang bahwa yang lebih sesuai untuk penghuni zaman ini, orang hidup di zaman ini, lebih dekat dengan keadaan mereka dan lebih mudah untuk menarik mereka kepada telaga ketaatan adalah menghidupkan ruh iman di dada mereka. Setelah itu mereka akan siap menaiki derajat-derajat ihsan. Thariqah ini membuahkan hasil terbaik dalam ranah dakwah dan sukses memperbaiki keadaan religius masyarakat. Thariqah ini pun tersebar luas di berbagai pelosok negeri. Metode yang beliau Abdul Haddad utarakan masih menjadi metode paling ideal untuk berdakwah kepada masyarakat sampai saat ini. Dulu Thariqah Alawiyah ini adalah Thariqah Ahlut Tahqiq. Jadi tahqiqul haqiqah wa tajridut tauhid. Yang masuk dalam Thariqah Alawiyah itu sudah mereka ahlul haqiqah untuk ditahqiq lagi haqiqahnya, untuk ditahqiq lagi haqiqahnya. Kalau bahasa sekarang udah maqamul ihsan baru masuk Thariqah Alawiyah. Karena itu mereka dulu itu dikatakan ma yuhammim syaribus syubban illa waqiduh mukasyif. Baru tumbuh rambut, kumisnya udah mukasyif. Kemudian karena semakin menyebar, zaman Abdul Haddad melihat, waduh, ini kalau sudah masuk hakikoh baru masuk thariqah ini berat orang-orang, diperingan. Thariqah ini dijadikan thariqah Ahlul Yamin. Orang yang sudah dalam magamul Islam dan iman dibimbing untuk masuk magamul ihsan, baru nanti dimasukkan tahqiqul haqiqah. Karena orang sudah ihsan itu berarti sudah masuk haqiqah. Metode ini lebih bisa diterima oleh masyarakat karena kemampuan mereka memang belum sampai ke haqiqah, sehingga mempersiapkan untuk mereka menjadi ahlul haqiqah. Dari ahlul haqiqah baru mereka akan dibimbing untuk tahqiqul haqiqah. Metode Abdul Haddad ini beliau adalah mujaddid Thariqatul Alawiyah, mujaddid Thariqah Alawiyah. Sampai sekarang yang dipakai adalah Thariqah Alawiyah sesuai dengan tajdid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu.
Imam Al-Haddad memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap umat. Jadi beliau ini memang luar biasa, digandrungi sama umat. Mulai wirid-wirid susunan beliau, Ratibul Haddad yang tadi baca, Wirdul Latif, ada Hizbun Nasr, banyak sekali wirid-wirid beliau. Juga kata-kata beliau, ceramah-ceramah beliau, hikmah-hikmah beliau, nasihat-nasihat beliau, karangan-karangan beliau, syair-syair beliau, ini sudah mendunia. Padahal beliau ada di kota Tarim dalam keadaan yang terbatas. Mulai 6 tahun Allah cabut penglihatannya. Kemudian di daerah yang miskin, bukan seperti di Mekah yang semua orang datang dari segala penjuru, atau di kota yang besar seperti Baghdad. Daerah Tarim itu pun masih di pinggiran, ada di Al-Hawi. Tetapi bagaimana dakwah beliau ini? Mulai dakwah dari syair maupun dari yang mantur, dari lisan maupun tulisan, dari semua ucapannya, semuanya wirid-wirid, semuanya dakwah beliau menyebar kemana-mana, hatta ke atas gunung. Karena itu beliau ini adalah komplit, sehingga disebut Gutbud Da'wah, Gutbul Irsyad wa Da'wah. Kenapa? Semuanya jadi irsyad. Diamnya beliau menjadi bimbingan, tulisannya beliau menjadi bimbingan dan dakwah, kata-kata beliau bimbingan dan dakwah, semuanya begitu. Kemudian semua muridnya beliau menjadi murid beliau menjadi mursyid dan menjadi dai. Karena itu boleh disebut Gutbud Da'wah, Gutbul Irsyad wa Da'wah. Sampai sekarang dakwahnya beliau juga dikenal ada di mana-mana lewat kitab-kitabnya yang diterjemahkan dalam bahasa apapun, mulai dari di Afrika sampai ada di Asia, bahkan sekarang sudah ke Eropa. Digandrungi sekali karangan beliau radhiyallahu anhu. Semua ini adalah buah dari totalitas beliau dalam menyebarkan ilmu dan dakwah melalui berbagai sarana, di masjid, di rumah, di jalan, di mana-mana beliau berdakwah ilallah. Totalitas. Kalau kita kan totalitas kerja, kalau beliau totalitas dakwah, mulai dari hartanya, tenaganya, jiwanya, semuanya adalah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui ucapan, karya tulis yang indah yang disebut-sebut mengandung intisari kitab-kitab terdahulu seperti Ihya. Bilang Nasaih dunia itu adalah mengumpulkan atau intisari daripada kitab Ihya. Karena itu bagi dai untuk mau nasihat atau yang lain, inti harus khatamkan Nasaih dunia. Kalau kepingin tahu metode dakwah, belajar ad-da'wah itu tammah wa tadhkiratul ammah. Nanti akan bisa tahu gimana, apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang pedagang, apa yang harus disampaikan kepada orang yang alim, apa yang harus disampaikan kepada orang yang ahli ibadah, apa yang harus disampaikan kepada umara, pejabat pemerintah, apa menjadi disebut ada di situ. Trik-trik dan nasihat-nasihat yang harus disampaikan itu diajarkan ada di situ. Karena itu dai itu perlu uslub, perlu metode. Abu Haddad sudah menyediakan satu kitab khusus untuk membahas masalah dakwah kepada beberapa golongan. Kalau Anda ingin untuk bagaimana mengawal umur ini sampai ada di akhirat, kehidupan kamu, awal kehidupan yang Allah ciptakan, bukan di dunia,
Sebelumnya dunia ada rahim, sebelumnya rahim ada di alam dar, sebelumnya lagi ada di alam ruh. Setelah dunia masih ada alam barzah, setelah itu ada nanti alam akhirat. Apa aja tahapan umur diterangkan sama Haddad, ada sabilul ibtikar. Sabilul ibtikar. Alhasil di situ Abu Haddad betul-betul luar biasa, mewariskan kepada kita banyak luar biasa. Kalau Anda membahas bagaimana pengembangan ilmu, Anda bisa bahas ada di Fusulul Ilmiyah. Fusulul Ilmiyah. Walhasil luar biasa. Belum lagi syair-syairnya. Beliau pernah berkata gini, nadhamtu ba'dha asy'ari qabla an a'rifan nahwu walakin ma ukhrisa lillah lam yughayyar. Aku ini menadham sebagian syairku sebelum aku kenal ilmu nahwu, tapi yang ditulis dikaryakan karena Allah, ikhlas karena Allah, jangan pernah dirobah. Tapi setelah mengerti nahwu, setelah mengerti arud, ya benar semuanya. Berarti bukan karena didasari ilmiah belaka, tapi juga karena didasari ketulusan. Itulah keberhasilannya beliau. Nggak perlu lupa keliling dunia, tapi ilmunya sudah menyebar di dunia. Nggak perlu jauh-jauh, tapi ilmunya sudah sampai beratus-ratus mil. Radhiyallahu anhu. Kemudian penampilan beliau sebagai panutan sempurna pada diri beliau. Wirid-wirid susunan beliau yang penuh berkah. Subhanallah, apalagi ratib tadi itu. Rotib ini diantaranya sebab dibuatnya rotib karena beliau pernah ada orang-orang mengeluh ada satu akidah yang menyebar ada di sebagian daerah di Hadramut yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka beliau membuat rotib ini sebagai tameng, benteng. Karena itu kalau orang masih ngerajin rotib, insya Allah nggak berubah dari ahli sunnah jamaah. Kalau sudah nggak rotib, terombang ambing, ntar lagi dibuang itu semuanya. Ajarkan kepada anak kita Ratibul Haddad, ya. Beliau juga pernah berkata, man wadaba ala ratibi arzullaha an yarzugahu husnal khatimah. Siapa orang yang istiqamah membaca ratibku, aku berharap kepada Allah mudah-mudahan mati husnul khatimah. Apalagi di situ ada doa, ya dzal jalalul ikram amitna ala dinil Islam. Juga melalui murid-murid yang beliau cetak menjadi ulama dan orang soleh yang berjalan di atas guru beliau radhiyallahu anhu, yang insya Allah akan diterangkan dalam pertemuan berikutnya. Murid-murid di antara murid-murid Abdullah Haddad. Wah, cemerlang. Saudara, kalau kepingin tahu nilai seorang dokter, ini sudah masuk isya. Sudah masuk isya. Sudah adzan ya. Bismillah, adzan dulu. Setelah itu nanti belum masih kurang 5 menit masih. Kalau kepingin tahu dokter ini hebat atau tidak, lihat pasiennya. Kalau pasiennya banyak yang sembuh, yang sakitnya keras menjadi sembuh atau meringan, maka ini dokter hebat. Kalau kepingin tahu masakan orang ini, masakannya juru masak yang bagus apa enggak,
lihat hasil masakannya, lezat apa enggak. Kalau kepingin tahu guru hebat atau tidak, lihat hasil muridnya. Lah kalau muridnya tidak ada hasil, belajar puluhan tahun, ternyata ngebes rokoknya misalnya, ternyata nggak bisa apa-apa, ya itu nilai guru yang gagal. Tapi lihat Abu Haddad, murid-muridnya nanti akan bisa diceritakan di sini. Bagaimana murid-muridnya allamah mereka semuanya. Kesuksesan, saudara. Kesuksesan itu tanda kesuksesan. Naam. Radhiyallahu anhu ajma'in. Cukup ya untuk manhajus sawi. Fadhal. Adzan dulu Habib. Sudah adzan. Sudah ada yang lainnya enggak? Yang lainnya sudah adzan ya? Oh enggak boleh lagi. Ya tunggu. Bismillah, siapa membaca? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Hukiya anna rajulan fi bani Israil. Ini kan sampai situ. Setelahnya atau masih situ? Iya. Hukiya anna rajulan fi bani Israil abadallahu ta'ala 70 sana fa'aradallahu ta'ala ay yajluwahu 'alal malaikah fa'arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'a tilkal ibadah la yaliku bihil jannah falamma balaghahu qala 'abid nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budahu falamma raja'al malak qala Allah ta'ala madza qala 'abdi qala ilahi anta a'lamu bima qala 'abdu faqala Allah ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa qala Ali radhiyallahu anhu man dhanna annahu bidunil jahdi yasil fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasil fahuwa mutamannin wa qala al-Hasan rahimahullahu talabul jannati bila amalin danbun minadh dhunub wa qala alamul haqiqah tarkul mulahadatil amal la tarkul amal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Bismillah. Adzan ya? Adzan, coba memberi adzan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة وفضيلة الشرف ودرجة العالية والمقام العافية والمعافاة الدائمة يا رب وفي الأبد صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي الله ونفعنا ببداية آمين. أيها الولد ما لم تعمل lam tajidil ajra. Wahai putra, semenjak kamu tidak beramal berarti kamu tidak bisa mendapatkan pahala. Ilmu ini bisa menghasilkan pahala kalau diamalkan. Kalau ilmu ini hanya diketahui tapi tidak diamalkan, maka nggak dapat pahala. Kalau kamu tidak beramal, mengamalkan ilmu, kamu nggak akan dapat pahala. Ngerti ilmu sholat, haditsnya paham, ayatnya hafal, tapi nggak sholat. Kamu kalau tidak mengamalkan ilmu kamu tidak akan dapat pahala. Kenapa? Faedahnya ilmu itu kalau diamalkan sama dengan obat. Faedahnya kalau diminum. Kalau hanya sekedar bawa obat tapi nggak diminum, maka sia-sia. Ini orang sakit, misalnya ngesak Panadol tapi tidak diminum, bekher. Kalau ilmu itu hanya dibawa, hanya diapalkan, hanya sekedar dibawa, ini saya kata kamatal himar yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa kitab. Ya tidak tambah nggak ada faqih. Pernah dapat keledai faqih? Kalau begitu harus diamalkan itu ilmu, baru akan mendapatkan pahala. Ruqyah dihikayatkan anna rajulan fi Bani Israil abdallah ta'ala 70 sana. Seorang di Bani Israil beribadah kepada Allah 70 tahun, bukan waktu yang singkat. 70 tahun ibadah kepada Allah. Fa aradallahu an yajluhu 'alal malaikah. Maka Allah ingin menampakkan makom orang ini di hadapan para malaikat. Jadi kadang-kadang Allah itu membanggakan hambanya di hadapan para malaikat, menunjukkan kehebatan hambanya di hadapan para malaikat. Seperti pemuda yang taat kepada Allah, itu akan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat Allah. Innallaha yubahi malaikatu yubahi malaikata bisyabil farih. Pemuda yang mau mengosokkan diri full untuk ibadah, nggak mau terpengaruh dengan yang lainnya, dibanggakan malaikat. Nih hambaku yang hebat. Ada lagi seorang hamba Allah yang banyak ibadah malam hari sampai ngantuk ketiduran, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Tuh lihat hambaku, jasadnya di bumi tapi ruhnya dekat dengan aku, ada di arsy aku.
Ada beberapa hamba Allah dibanggakan oleh Allah di malaikat. Ini Allah ingin menunjukkan bagaimana kehebatan hamba ini. 70 tahun ibadah kepada Allah. Fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruhu annaka ma'atil kal ibadah la yaliku bihil jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu malaikat ngasih kabar sama hamba ini. Kasih kabar si fulan, 70 tahun ibadah kamu nggak layak kamu masuk surga. Kira-kira kalau kita mendapatkan kabar dari malaikat loh ya, dari Allah, malaikat menyampaikan ini dari Allah, kabarnya kamu nggak layak masuk surga walaupun ibadah 70 tahun. Frustasi kita, ya wis maksiat aja sudah bisa-bisan. Falamma ballaghahu, ketika malaikat sudah menyampaikannya, qal abid, orang yang ahli ibadah tadi berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Emangnya apa urusannya dengan surga dan neraka? Kami ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Fayambaghi lana an na'budah. Ya, memang seharusnya kami menjadi hamba Allah yang beribadah, memang diciptakan untuk ibadah kok. Urusan surga dan neraka urusan Allah, bukan urusan anak. Yang penting anak harus melaksanakan tugas, mengisi kehidupan ini dengan ibadah. Walamma raja'al malak, ketika malaikat sudah kembali pulang, qala Allah Ta'ala madza qala abdi. Allah Maha tahu, bertanya, ngomong apa itu hambaku? Hambaku tadi itu setelah kau sampaikan apa jawabannya? Qala ilahi anta alam maqal abad. Ya Allah, engkau Maha tahu apa yang diucapkan oleh hambamu tadi itu. Ya, dia nggak peduli masuk surga atau masuk neraka, yang penting dia melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah adalah untuk ibadah. Qala Allah Ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fa nahnu ma'al karam la nu'rid anhu. Maka Allah menyatakan kalau itu hamba sekalipun aku kasih kabar dia masuk neraka enggak meninggalkan ibadahku, maka aku Allah yang maha dermawan enggak mungkin akan meninggalkan dia. Isyhadu ya malaikati, wahai seluruh malaikatku, saksikan ya, anni qad ghafartulah, aku Allah sudah mengampuni dosanya. Masya Allah. Cerita ini menggambarkan bagaimana orang itu kalau menjadi hamba pilihan Allah harus tulus. Jangan ada embel-embel. Itu masih ada isyrak, masih menggabungkan Allah dengan yang selain Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ibadah sama yang lainnya, murni ibadah untuk Allah, maka dia adalah orang yarju liqa rabbih wa huwa radin anhu. Dia berharap bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat dan Allah ridho kepada itu hamba. Masya Allah. Karena itu jangan tertipu kita. Mau datang bisyarah, kabar gembira, mau datang khobar huzun, kabar yang membuat kita susah, nggak usah kita tertipu. Dasari semuanya karena Allah, la makhluk Allah, bukan karena makhluk Allah. Maka kamu akan mendapatkan lebih daripada harapan kamu. Allah akan berikan itu semuanya. Kadang-kadang kita kan gitu, baca surat Waqiah supaya riziknya lancar. Dan itu rizik ditinggalno Waqiah. Baca qul huwallahu ahad 1000 kali karena ada mendapatkan itu dan ini. Ketika Anda dapat, ditinggalkan itu semuanya. Kan bodoh. Coba Anda baca surat Al-Waqiah karena ingin dekat kepada Allah. Bukan hanya dunia, surga dikasih ente. Emangnya rizki itu materi aja? Ngelancarkan rizki, ilmu itu juga rizki, ketenangan jiwa itu juga rizki, kekuatan iman itu juga rizki.
Rizki itu bukan hanya sekedar materi. Tuh yang nyembah patung juga dikasih harta. Rizki itu juga ilmu kamu, iman kamu, bersih hatinya kamu, itu juga rizki. Insya Allah. Nanti kopinya nanti, bukan waktunya sekarang. Waktu qasidah nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Gimana menghisab? Apa sih yang dihisab nanti dari kiamat itu? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat ketika berdiri di hadapan Allah, nggak bisa bergerak nih sampai dia ditanya 4 hal, harus menjawab 4 hal. Nah ini yang harus hisab. An umrihi bima afna, umurnya kamu sampai kamu mati ini buat apa, isinya apa? Kita harus pertanyakan ini, kita ini umur berapa ini sekarang ini? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada udah 70 tahun. Inti siapa? Berapa kali khatam Quran selama ini? Berapa banyak sholat sunnah? Berapa banyak zikir kamu? Hisab. Karena nanti kamu akan dihisab itu. Terus kalau begitu anak masih kurang. Sekarang apakah masih tetap lupa umur sisa ini? Masih tetap main-main seperti anak kecil, masih tetap maksiat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang kedua, wa an syababihi bima abla. Yang kedua, waktu muda sampai waktu tua ini apa isinya? Dulu kakinya kalau sepak bola 1,5 jam jatuh bangun kuat. Sekarang Masya Allah jalan ke masjid pincang. Kalau sudah ada trap itu merangkang. Gak kuat saya. Sholatnya duduk. Loh, selama kamu sebelum sakit-sakitan ini, sebelum encok, sebelum asam urat, sebelum ini, kamu isi apa? Hisaben. Pernah ngelihat orang tua nggak yang muda-muda ini? Kamu bakal tua seperti itu kalau panjang umur. Mau kelihatan orang yang katarak nggak? Kamu bakal begitu mungkin nanti. Isi waktu mudamu yang kamu masih terang pandangan kamu, terang pendengaran kamu, fasih bacaan kamu, kuat kaki kamu, isi dengan ibadah, hisab. Kemudian wa an malihi, hisab harta kamu. Min aina iktasabahu, dari mana cara mendapatkan harta ini? Dulu kan tidak punya duit, ini punya duit dari apa? Oh sogoan, oh makan sumbangan, oh kalau sudah bagus dapatnya wa ila aina anfaqahu, kemana kamu infakkan? Berhenti di tempat duitnya kamu. Ibarat orang masuk penjara seumur hidup, duit masuk ada di keringin, haram keluar gitu. Dari mana masuknya, kemana keluarnya, hisaben. Hisab itu semuanya. Berapa yang kamu dapatkan rizki, berapa yang kamu keluarkan, hisaben. Yang kamu keluarkan itu ya akan kamu dapatkan pahalanya dari kiamat. Yang kamu simpen akan jadi fitnah. Jangan-jangan anak nanti tukaran, kakak sama adik, gara-gara nyata ini. Yang kamu keluarkan asal ikhlas akan menjadi harta kekayaan kamu setelah mati. Hisab.
Sangu 10.000 dah yang akhirat. Sangu 20.000 dah. Bekal cuma segitu untuk di akhirat. Cukup tak kau itu? Berangkat ke Pasuruan kurang kok. Wakif ke surga. Hisab. Ya, takutnya nanti kalau kurang bekalnya nanti mandek ada di tengah-tengah. Sirot nanti kecemplungan rokok nanti itu. Sediakan bekal yang cukup. Hisab. Wa an ilmihi madza amila fi. Ilmunya dia melakukan ilmu, ngajarkan ilmu, dakwahnya ilmu, belajar ilmu untuk apa? Wujud ibadah, wujud taat, wujud khosyah, wujud, atau hanya sekedar untuk yang lainnya? Tapi akan harus tanggung jawabkan. Hasibu amsulan sa'atum qabla an tusabu antu hasibu wazinu qabla an tuzanu. Bakal akan ditimbang. Pikirin kamu itu, kalau ditimbang dosa kamu dengan pahala kamu, maksiat kamu dengan taat kamu, zikir kamu dengan lupa kamu, ini ditimbang. Lah kalau faman thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'isyatir radhiyah, kalau berat hasanahnya fi 'isyatir radhiyah, kehidupan yang sangat memuaskan. Wa man khaffat mawazinuhu, ringan pahalanya, anjlok dosanya, bahwa fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nasallallahu alafiyah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man dhanna annahu bidunil jahdi yasil fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadil jahdi yasil fahuwa muta'annin. Siapa orang yang dia menyangka dengan usaha kerasnya dia sampai kepada Allah, maka orang itu berhayal. Dia masuk surga, dapat surga, orang itu berhayal. Kenapa? Siapa menjamin masuk surga kalau kamu itu beramal? Nggak ada. Saya mau tanya, kamu sholat 5 waktu itu, kalau dihargai rupiah aja, yang dihargai surga, diajar rupiah, kira-kira per rakaat berapa orang mau bayar kamu? 10.000. Ada yang mau bayar 5.000, yang mau bayar 1.000. Keberatan juga orang sehari bayar ente 17.000. Siapa mau bayar? Puasanya kamu jual berapa? Ada yang mau beli? Nggak ada. Kalau begitu ibadahnya kamu itu tidak punya nilai di sisi Allah. Untuk apa kita beribadah? Ya untuk manfaatnya diri kamu. Bukan kamu tadi itu berarti dibayar sama Allah surga. Enggak, dikasih. Orang kalau dikasih itu karena rahmat. Kamu itu dikasih surga itu karena rahmat, bukan karena gaji. Lain kalau pegawai itu bukan dikasih, tapi dibayar. Kenapa? Dengan pekerjaannya dibayar sama juragannya. Kalau kamu ibadah bukan dibayar surga, tapi kamu tadi itu dikasih surga. Kasih itu karena rahmat. Kalau begitu ibadahnya kamu itu tidak ada jaminan kamu dapat surga, tetapi itu tugasnya kamu menjadi hamba Allah. Kalau kamu melaksanakan tugas kamu dengan ibadah, itulah Allah akan merahmati kamu sehingga kamu dikasih surga. Begitu seharusnya orang itu. Karena itu nggak boleh orang itu bangga, aku telah bangun masjid. Emangnya kalau bangun masjid ini masuk surga? Siapa yang butuh? Kan kamu yang memerlukan untuk supaya dapat rahmat Allah. Tawadhu dong. Masa orang minta sama sombong nggak dikasih? Orang minta itu bukan sama sombong. Raja, saya punya 1 mangga, minta maaf, nggak bisa beri apa-apa. Mudah-mudahan mangga saya diterima Raja. Jangan-jangan Raja tadi itu, belas kasih sama ini orang rahmat. Ya Allah, dikasih kebun mangga. Begitu
Begitu kita juga beribadah. Ya Allah, terima ibadahku ya Allah. Ini yang aku mampu ya Allah. Ampuni aku ya Allah kalau ada kesalahan itu dan ini. Jangan-jangan Allah rahmat, kasih surga. Begitu. Udah ngasih mangga, ini raja, mangga saya. Silakan dibadok. Tampar kau sama raja kau. Udah amalan tidak seberapa, kemudian sombong lagi. Siapa yang akan menerima amal kamu? Nah, hati-hati. Siapa orang yang beribadah dengan susah payahnya, dengan jerih payahnya, dengan usaha kerasnya, dia merasa sampai kepada Allah, mendapatkan segala halnya dari Allah, maka itu orang mutamannin, berhayal. Tapi wa man dhanna annahu bi badlil jahdi gitu ya. Siapa orang tadi itu yang dia tadi itu menyangka dengan usahanya ibadah bersungguh-sungguh dia sampai kepada Allah, maka itu muta'annin, orang yang hanya susah payah. Susah payah. Nggak ada hasilnya seperti tadi itu. Kenapa? Sombong dengan amalnya nggak ditolak oleh Allah. Tapi siapa orang menyangka tanpa usaha dia mendapatkan yang berharga dari Allah sampai kepada Allah, fahuwa mutamannin, itu hayal, tak beramal. Allah tuh maha bisa masukkan aku surga tanpa amal. Ini hayal nih, biru tadi artikannya. Nih kita kasih gambaran. Pingin punya anak, anak. Caranya gimana? Ya kawin. Allah maha bisa ngasih aku anak tanpa kawin. Ya hayal namanya. Pingin ilmu tapi nggak mau belajar, duduk ada di trotoar rokokan sampai subuh, besok begitu. Allah maha bisa ngasih ilmu laduni tanpa aku belajar. Ini hayal. Paham ya? Begitulah juga. Ingin masuk surga, ingin jadi wali tapi tidak beramal, hayal, mutamannin. Siapa orang yang menyangka tanpa susah payah, tanpa istihad dia sampai kepada Allah, itulah orang yang hayal. Sebaliknya, siapa orang yang dia menyangka, meyakini dengan susah payahnya dia sampai kepada Allah, bahwa muta'annin minal anak ata'ab, maka dia adalah orang yang susah payah. Ta'annin, susah payah. Syekh Abdul Qadir Jilani begitu banyak ibadahnya, 40 tahun salat isya di awal waktu, wudunya nggak batal sampai subuh, istiqomah sampai subuh. Beliau pernah berkata begini, mengkhitab ibadahnya, berkata kepada ibadahnya, bikila nasol, bikila nasil wala budda minki. Bukan karena kamu aku sampai kepada Allah, tapi aku harus dengan kamu. Bukan karena kamu saya sampai kepada Allah, tapi aku harus melakukan kamu. Harus melakukan kamu karena tugas aku menjadi hamba Allah. Sampai kepada Allah itu karena rahmat Allah, karena minnah dari Allah. Hakadal insan. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, talabul jannah bila amal dambun minad dunub. Orang berharap surga tapi tanpa beramal, main sekak tok, main kartu. Nabi baik, kita bisa dapat syafaatnya Nabi, kita masuk surga itu dan ini. Ini adalah dambun minad dunub, bagian perbuatan dosa ini. Seharusnya ente menangis, bukan kamu berarti berhayal model begini. Apalagi maksiat kepada Allah, dia menyangka insya Allah kita akan dapat syafaat. Bukan masyhad ini. Ini namanya mal'ab, permainan ini, tidak menghargai itu namanya. Mana ada ijazah akan dikasihkan kepada orang yang gagal dalam ujian? Mana ada titel akan disandingkan
kepada orang yang dia tadi itu tidak nurut atau gagal dalam tesnya? Mana ada, saudara? Jangan main-main. Kalau Anda mendapatkan syafaat, ya harus serius. Kalau Anda kepingin panen, ya tanam bibit, garap itu sawah, airi, dan itu perlu waktu lama. Begitu seharusnya. Tetapi jangan pernah mengandalkan kalau sudah nanam bibit pasti bisa panen. Kadang-kadang besok panen keduluan sama tikus. Datang banjir, rusak. Wow, banyak amalnya. Wah, yakin masuk surga. Su'ul khotimah, gagal, nggak masuk surga walaupun banyak amalnya. Karena itu nggak ada yang boleh kita sombongkan, kita andalkan kecuali mengharap rahmat Allah. Perbanyak ibadah karena itu tugasnya kamu. Tapi jangan mengandalkan ibadah, tapi tetap berharap rahmat Allah. Rahmat Allah. Begitu. Walaupun banyak sholat, tapi tetap takut su'ul khotimah. Berharap husnul khotimah. Walaupun kamu jadi wali besar, tetap minta perlindungan dari neraka. Bukan karena takut neraka, tapi neraka itu tempat murka Allah. Bukan karena berharap surga, tapi karena memang surga itu di akhirat tempat ridha Allah. Begitu. Alamul haqiqah tarku mulahadatil amal, la tarkul amal. Tanda alam itu alamatun, ya, atau amaratun. Tanda hakikat. Orang sampai hakikat apa enggak? Tanda orang itu kalau sampai hakikat itu harus meneliti amal. Tarku mulahadatil amal, meninggalkan penelitian amal, meninggalkan perhatian, bukan penelitian, perhatian terhadap amal. Jangan nanti misalnya kalau berbuat sesuatu, aku yang melakukan, seakan-akan kamu belum melakukan. Tarku mulahadatil amal, jangan kamu menjadi orang yang selalu mengingat-ingat amalnya kamu, merasa beramal. Itu hakikah, itu sudah masuk hakikah. Ya Allah, belum sholat bener anak ini, ya Allah, padahal sudah sholat bener ini sholatnya. Ya Allah, bacaan Quran anak kok begini, kok kacau nih. Astagfirullahaladzim. Ini sudah orang masuk hakikahnya. Astagfirullahaladzim, sudah dia orang soleh itu dah nih. Astagfirullah, kok begini hati anak ya, kok begini ya, kok anak masih mikir begini ya. Begitu, ini mulai alamul haqiqah tarku lahbotil amal, tidak merasa dirinya beramal walaupun banyak beramal. La tarkul amal, bukan ninggalkan amal. Kalau sudah haqiqah nggak perlu sholat gitu. Kalau sudah haqiqah nggak perlu baca Quran. Kalau sudah haqiqah nggak perlu puasa. Ini bukan haqiqah. Ini orang nggak sampai kepada syariah, oke, sampai kepada haqiqah. Kalau orang sudah sampai haqiqah, dia merasa dirinya belum pernah beramal, walaupun banyak beramal. Bukan berarti meninggalkan amal, gitu. Pernah ketemu enggak orang hakikat kadang-kadang nggak sholat? Dia mengaku hakikat. Ini bodoh, nggak sesuai. Nggak sesuai kata Imam siapa, Hasan al-Basri. Waqala Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmagu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, al-agil, orang yang berakal. Gimana orang berakal? Man dana, man hasaba nafsahu, yang selalu menghisab dirinya. Nah iya, anak ini semakin tua kok begini ya, kok masih belum merasakan nikmatnya ibadah. Ya Allah, santri-santri itu masih muda tapi kok setiap 1 minggu sekali khatam Quran, menghisab dirinya. Ya Allah, kok lebih baik anak yang lebih muda dari anak ya, kok lebih baik santrinya anak ya, anak walaupun panggil ustadz kok begini ya. Misalnya man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas itu beramal untuk setelah mati.
bukan beramal yang berhenti dengan mati. Nih, tak kasih gambaran. Punya duit, kamu bisa menikmati duit kamu. Kalau mati, berhenti, kamu bisa menikmati, orang lain menikmati. Punya duit, gimana caranya kamu bisa menikmati setelah mati kamu? Kamu sedekahkan, kamu cari orang fuqara wal yatim, kamu bangun itu, kamu bangun yang manfaat itu dan ini. Beramal untuk setelah mati. Kepingin tahu amal kamu manfaat apa enggak? Yang sekiranya kalau kamu mati, kamu bisa berbahagia, itulah yang manfaat. Tapi kebahagiaan kamu berhenti dengan kematian kamu, maka itu tidak bermanfaat. Orang yang agil, yaitu yang seluruh kehidupannya di atas dunia, mulai hartanya, pikirannya, perbuatannya, ucapannya dibuat yang bisa membahagiakan ketika setelah meninggal, setelah mati. Wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmak, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, yang menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya. Di tubuh manusia itu ada yang disebut nafsu, ada yang disebut ruh. Ruh itu akan menjadi kuat dengan perbuatan taat. Nafsu itu akan menjadi kuat dengan hawa, dengan kesenangan duniawi, walaupun tidak haram, apalagi haram. Inti lupa kepada Allah, kamu hanya ibu kehidupannya tertawa, rakse itu dan ini hawa nafsu. Nafsu dijadikan pengikut hawa nafsunya, hanya untuk kesenangan aja di atas dunia, main-main di atas dunia. Ini orang bodoh ini. Dunia ini bukan untuk main-main. Dunia ini persiapan. Kalau ruh dengan perbuatan taat akan kuat. Lah jasad manusia ini ngikuti yang kuat. Kalau ruhnya kuat, ngikut ruh. Kadang-kadang orang sudah tua tapi ibadahnya masih tetap buta, tetap ke masjid walaupun hujan. Kenapa? Ruhnya kuat nih. Kadang-kadang nggak kuat, baru di majelis taklim langsung ngantuk, buyar langsung melek, main sekak tubuh. Kenapa? Ikut hawa nafsu, nggak kuat ya ibadah. Wa tamanna 'ala Allahil amani, udah dia mengikuti hawa nafsu di atas dunia, kemudian untuk urusan akhirat tamanna, khayal. Insyaallah ketemu sama salafnya kita, ya Allah, nanti ada salah. Ketemu sama Rasulullah, nanti kita masuk surga bersama Rasulullah itu. Loh. Nanti bawa bendol-bendol ketemu sama Rasulullah. Membawa kartunya ente. Bawa apa ente gitu. Untuk urusan akhirat, Allah Ghafurur Rahim. Di atas dunia dia bergelimang dengan hawa nafsu. Ini orang bodoh. Karena itu orang yang pintar di atas dunia mencegah hawa nafsunya, menggunakan untuk ibadah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, surga menjadi tempatnya. Kalau orang itu takut bagaimana nanti berhadapan sama Allah di hari kiamat, dan dia di atas di dunia mencegah nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, maka surga menjadi tempatnya nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Ada yang perlu dibahas? Fadhol. Fadhol, ada yang perlu dibahas? Ada perlu ditanyakan apa enggak? Ini hujan setiap hari sini. Awal Maret ada lagi terus ini. Hujan terus semua. Apa? Nggak ada. Kalau aku bertanya, diangkat tangannya, mic-nya mungkin bisa sampai.
Kalau nggak ada nggak apa-apa. Panjang sudah, hijuk semuanya ya. Cukup ya. Nggak ada boleh tanya boleh. Itu ada itu. Mic kasih. Oh, mic-nya nggak cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdina Zainuddin dari Desa Gading Wetan. Bahasa Indonesia ya, saya nggak paham. Taoneng. Nama saya Zainuddin dari Desa Gading Wetan. Mau bertanya Habib, ini di luar bab aurat kasa. Bab aurat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya aurat perempuan muka dan telapak tangan di luar solat, di dalam solat, dan di luar solat seluruh kecuali muka. Keliru Habib ya. Dalam sholat itu. Iya, dibenarkan Habib. Iya, permasalahannya Habib. Iya, yang mau saya tanyakan, apakah ada hilaf mengenai rambut itu Habib? Rambut apa? Rambut perempuan. Apakah? Iya. Sudah. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i aurat itu dibagi dua. Ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Kalau aurat dalam sholat yaitu ma yajibu satruh, yang wajib untuk ditutup, ditutup. Nah, yang wajib ditutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, telapak tangan. Tapi kalau aurat di luar sholat yaitu ma yahrumun nadhar ilaih, yang haram dipandang, dipandang. Bagaimana wajah? Kalau mazhab Syafi'i wajah haram dipandang walaupun tanpa ada fitnah, kecuali untuk beberapa hal, misal untuk menjadi saksi, bener tah ini yang membunuh, bener tah ini yang begitu, ya, dibuka. Atau karena sakit perlu diobati dan tidak ada dokter perempuan saat itu misalnya. Ya, atau beberapa hal, atau untuk misal diminati untuk kawin, dilihat wajahnya, ada beberapa hal situ. Kalau enggak boleh, harus ditutup. Nah, ditutup itu enggak harus dengan cadar. Nah, ini kadang-kadang wajib pakai cadar. Enggak, cadar itu termasuk cara menutup wajah. Kalau di tafsir itu yudnina alaihinna min jalabibihinna, menurunkan daripada jilbab-jilbabnya, ai yurkhina ba'daha ila wujuhinna illa ainan wahidah, menurunkan dari kerudungnya ke wajahnya kecuali satu mata. Masih ingat itu? Syarifah dulu.
bunyai dulu itu selain pakai jilbab juga dikerudungi seperti kain gitu, seperti sarung. Kemudian kalau jalan ditutup, illa ainan wahidah, persis itu. Jadi cadar itu cara menutup wajah. Boleh pakai cadar, boleh pakai keris, boleh pakai apa. Yang jelas, ditutup wajah. Itu mazhab jumhur di luar sholat. Kecuali mazhab Imam Malik. Imam Malik menyatakan wajah perempuan jadi aurat kalau ada fitnah. Wajahnya perempuan yang masih cantik, mau janda, mau gadis, yang sudah peok-peok, yang sudah remek-remek, nggak apa-apa. Kenapa? Malas mau ngelihat orang. Tapi kalau memang ada fitnah, apalagi dipoles, paham ya? Cantik, sepakat. Mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, sepakat. Adapun dalam sholat masih ada khilaf, ada di situ. Ya, ada yang mu'dhamul badan, ada yang dan seterusnya, ada khilaf, ada di situ. Tapi nggak perlulah kita bahas. Ini yang perlu ditanyakan adalah wajah di luar sholat, kan gitu kan? Adapun untuk rambut memang ada khilaf, ya, untuk rambut, tapi di dalam sholat itu. Tapi usahakan tidak ada yang nampak, ya, tidak ada yang nampak. Adun Abu Hanifah itu masih ada khilaf itu. Fadhal, ada yang perlu tanya apa enggak? Nik, kekuatan apa? Apakah kekuatan ruh itu? Apakah seperti orang bisa terbang atau menyelam? Kekuatan ruh maksudnya kuat dalam melaksanakan ibadah. Kalau hanya sekedar terbang, tidak tunggu orang mukmin, orang kafir bisa. Kalau hanya sekedar untuk meraba-raba, banyak yang bisa. Malah di TV itu pernah dulu itu ada kotak biru di kamar sebelah ini, itu dan ini ada itu juga, paham ya? Nah, itu bukan itu yang dimaksud kekuatan ruh. Kekuatan ruh di sini kuat melaksanakan ibadah. Enggak semua orang yang bisa kuat melaksanakan ibadah itu. Hanya sekedar bisa menebak. Kadang-kadang non muslim juga banyak. Terbang, sulap, itu non muslim juga bisa banyak itu. Ya, ada satu cerita, ada satu orang non muslim mukasyif. Tahu apa namanya yang disimpan itu, tahu semuanya. Sehingga sebagian orang muslim mulai gelisah, mulai terpincut. Ada satu orang sudah nggak kuat, anak harus bunuh itu orang. Bawa pedang, bawa belati, datang ke rumahnya, ketok pintunya. Setelah diketok pintunya, ada suara, siapa? Aku si Fulan. Mau apa datang kemari malam-malam? Mau tanya masalah. Oh enggak, kamu mau bunuh aku? Enggak, aku enggak bunuh. Bawa pedang, padahal ditutup pintunya. Iya, mau kasih ini orang. Tahu, dibuang pedangnya. Ya sudah, saya buang. Enggak, masih ada belati dalam, katanya. Keluarkan belatinya. Sudah tak buang? Ya, sekarang aman. Silakan masuk. Masuk. Berubah orang tadi itu yang asalnya membunuh, sekarang bagaimana caranya mempengaruhi untuk masuk Islam. Diomongi Islam itu begini, rasionalnya itu begini, dengar ke sama dia. Karena itu ayo masuk Islam, saya tuntun ya masuk Islam. Enggak, kata dia. Kenapa? Kalau Anda masuk Islam itu begini. Mau masuk Islam? Enggak, katanya.
Marah orang ini. Kamu kenapa sih? Sudah kamu bisa menerima secara rasional, kemudian itu kamu tidak masuk Islam. Kenapa kamu tidak masuk Islam? Saya aja masuk Islam supaya selamat. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget orang ini diomongi baik-baik, tidak tertarik. Diomongi kasar tertarik. Apa maksudnya kau itu? Kok tidak dari pertama setelah aku marah baru? Ya itulah aku katanya. Aku ini bisa mengetahui yang disimpan oleh manusia jadi mukasyif karena aku ini tidak pernah nuruti nafsu dalam kehidupanku. Ketika kamu ngomong pelan-pelan, nafsuku tertarik. Aku tertarik dengan omonganmu. Karena itu aku setiap saatnya harus melawan nafsuku. Yang diminta dituntut nafsuku, aku lawan. Yang tidak disenangi oleh nafsuku, aku juga lawan. Ketika kau ngomong tadi pelan-pelan, aku tertarik, aku lawan. Tapi ketika kamu kasar terhadap aku marah. Di situ aku melawan nafsuku. Aku syahadat. Nah, kalau ente kepingin jadi mukasyif, lawan nafsu. Nanti kalau diludahi sama orang, ya jangan marah, kasih hadiah. Lalu kita nggak bisa begitu, kita mahjub dengan nafsunya kita kok. Mana mungkin kita jadi mukasyif gitu loh. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud kekuatan roh. Kekuatan roh adalah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah termasuk bagiannya. Cukup atau ada masih yang perlu ditanyakan? Tikfi Habib. Ada. Tafadhal. Ya Rabbi wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Bib, nama anak Ikram, asal Timika, Papua Bib. Izin bertanya mengenai pembahasan ya hayyu wal tadi Bib. Disebutkan bahwasannya kita harus tidak merasa diri kita beramal meskipun kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dan menjadi pertanyaan di sini Bib, bagaimana cara kita mendoktrin diri kita agar senantiasa merasa diri kita tidak beramal Bib? Mungkin itu saja Bib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kita merasa tidak beramal? Paham ya? Kalau kamu bandingkan dengan yang Allah berikan kepada kamu, apa yang kamu berikan untuk Allah? Kira-kira kalau saya ngasih kepada kamu 1 juta, kemudian kamu ngasih saya 1000, apa itu nilainya? Kamu harus merasa, ya Allah, anak takut ini jadi penghinaan ini. Kamu dikasih mata, kamu dikasih telinga, kamu dikasih saraf, kamu dikasih otak, kamu dikasih akal, kamu dikasih panjang umur, kamu dikasih badan yang normal, kamu dikasih organ yang sehat, kamu kasih, dikasih rizki, dikasih macam-macam. Kemudian kamu sedekah sebagian. Kamu merasa besar ini? Yang Allah kasih itu berapa? Berapa nilainya yang Allah kasih? Jangan kamu merasa punya amal di situ. Kurang. Nih. Karena itu amalnya kamu itu kalau dibandingkan nikmatnya Allah jauh sebanding dengan nikmatnya Allah, nggak bisa. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Saya mau tanya, kalau seandainya yang hadir majlis ini semuanya ditakdir buta malam ini, itu mobilnya kamu nggak manfaat, sepeda motornya kamu nggak manfaat, kamu nggak tahu arah, mana kiblat, mana keluar masjid, mana itu, ini banyak yang jatuh di sana, banyak kena tiang ada di sini, kamu nggak bisa melihat anak kamu lagi, istri kamu lagi,
kamu tidak bisa membedakan mana terang dan mana itu, mana warna itu, semuanya nggak akan bisa. Hah? Kira-kira hartanya kamu tadi itu semuanya kalau dinilai dengan nikmatnya mata ini gimana? Insya Allah kamu akan korbankan, yang penting aku bisa melihat lagi. Loh, kamu itu ngasih segitu sudah merasa beramal itu gimana? Kamu sholat cuma begitu aja kamu merasa kinti punya amal gimana? Sebanding dengan itu semuanya, belum itu nikmat yang lainnya. Dari situ kamu akan bisa tahu bahwa sangat sedikit atau mungkin tidak bernilai nikmatku dibandingkan dengan yang Allah berikan kepada aku. Begitu, paham ya? Cukup ya.